Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa dan anggota saya yaitu ada Ashifa, Ayudia, Audi, Disha, dan Lintang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari praktikum yang sudah kita buat, yaitu tentang hukum gravitasi Newton dan momentum dan impuls. Langkah-langkah percobaan untuk praktikum kedua yaitu yang pertama, letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. Yang kedua, jatuhkan bola dari ketinggian pertama atau bisa disebut juga dengan H1. Yang ketiga, perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul atau bisa disebut juga dengan H2, lalu catat pada tabel. Yang keempat, ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian pertama atau H1, lalu catat pada tabel. Dan yang kelima adalah ulangi langkah ke-1 sampai dengan 4, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Berikut ini adalah data pengamatan bola kasti. Di sini terdapat 5 ketinggian, 5 kali percobaan, dan rata-rata di setiap ketinggian. Yang pertama yaitu ketinggian dari 150 cm dengan 5 kali percobaan dan menghasilkan rata-rata secondnya adalah 0,54. Yang kedua, dengan ketinggian 145 cm dengan 5 kali percobaan menghasilkan rata-rata 0,46. Yang ketiga, dengan ketinggian 140 cm dengan 5 kali percobaan menghasilkan rata-rata secondnya yaitu 0,42. Yang keempat, dengan ketinggian 135 cm dan 5 kali percobaan menghasilkan rata-rata secondnya yaitu 0,43. Yang kelima, dengan ketinggian 130 cm dengan 5 kali percobaan menghasilkan rata-rata secondnya itu 0,45. Di sini juga terdapat data pengamatan bola pingpong. Sama seperti pengamatan bola kasti, yaitu terdapat 5 ketinggian, 5 kali percobaan dalam setiap ketinggian, dan rata-rata secondnya dalam setiap ketinggian. Mulai dari yang pertama, yaitu ketinggian dari 150 cm dengan 5 kali percobaan dan menghasilkan rata-rata secondnya itu 0,524. Yang kedua, dengan ketinggian 145 cm dan 5 kali percobaan menghasilkan 0,492. Yang ketiga, dengan ketinggian 140 cm dengan 5 kali percobaan menghasilkan rata-rata secondnya adalah 0,464. Yang keempat, dengan ketinggian 130 cm dengan 5 kali percobaan menghasilkan rata-rata secondnya adalah 0,43. Yang kelima, dengan ketinggian 130 cm dengan 5 kali percobaan menghasilkan rata-rata secondnya adalah 0,376. Analisis data kasti. Yang pertama dengan ketinggian 1,5 meter, waktu rata-ratanya adalah 0,54, percepatan gravitasinya adalah 10,7 dan G2-nya adalah 114,49. Yang kedua dengan ketinggian 1,45 meter, waktu rata-ratanya adalah 0,46, percepatan gravitasinya adalah 14,5 dan G2-nya adalah 210,25. Yang ketiga dengan ketinggian 1,4 meter, waktu rata-ratanya adalah 0,42, percepatan gravitasinya adalah 17,5 dan G2-nya adalah 306,25. Yang keempat dengan ketinggian 1,35 meter, waktu rata-ratanya adalah 0,43, percepatan gravitasinya adalah 15 dan G2-nya adalah 225. Yang kelima dengan ketinggian 1,3 meter, waktu rata-ratanya adalah 0,45, percepatan gravitasinya adalah 13 dan G2-nya adalah 169. Di sini rata-rata percepatan gravitasinya adalah 70,7 dibagi 5. Jadi hasilnya adalah 14,14. Lalu rata-rata G2-nya adalah 1024,99. Analisis data pingpong. Yang pertama dengan ketinggian 1,5 meter, waktu rata-ratanya adalah 0,524, percepatan gravitasinya adalah 11,5 dan G2-nya adalah 132,25. Yang kedua dengan ketinggian 1,45 meter, waktu rata-ratanya adalah 0,492, percepatan gravitasinya adalah 12,0 dan G2-nya adalah 144.
Yang ketiga, dengan ketinggian 1,4 meter, waktu rata-ratanya adalah 0,464, percepatan gravitasinya adalah 14, dan G2-nya adalah 196. Yang keempat, dengan ketinggian 1,35 meter, waktu rata-ratanya adalah 0,43, percepatan gravitasinya 15, dan G2-nya adalah 225. Dan yang kelima, dengan ketinggian 1,3 meter, waktu rata-ratanya adalah 0,376, percepatan gravitasinya adalah 18,5, dan G2-nya adalah 342,25. Jadi, rata-ratanya adalah percepatan gravitasi dibagi 5, yaitu 14,2, dan rata-rata G2-nya adalah 1039,5. Cara perhitungan Casti yaitu contohnya H1 sama dengan V dikali O dikali T ditambah setengah GT pangkat 2. Jadi G sama dengan 1,5 per 0,14 sama dengan 10,7. Dan seterusnya sampai H5. Lalu cara perhitungan delta X-nya adalah 1 per N akar N sigma G pangkat 2 dikurang sigma G pangkat 2 per N dikurang 1. Jadi di sini hasilnya adalah 1 per 5 dikali 5,62, jadi hasilnya adalah 1,124. Lalu cara menghitung ketidakpastian relatifnya adalah delta X per G dikali 100%. Di sini hasilnya adalah 112,4 per 14,14, jadi hasilnya adalah 7,94. Lalu cara menghitung ketelitian adalah 100% dikurang ketidakpastian relatif, yaitu 100% dikurang 7,94. Hasilnya adalah 92,06%. Lalu cara perhitungan pingpong adalah contohnya H1 sama dengan V dikali O dikali T ditambah 1 per 2 GT pangkat 2. Di sini hasilnya adalah G sama dengan 1,5 per 0,13 sama dengan 11,5. Begitu seterusnya sampai H5. Di sini cara penghitungan delta X-nya adalah 1 per N akar N sigma G pangkat 2 dikurang sigma G pangkat 2 per N dikurang 1. Di sini tertera hasilnya adalah 1 per 5 dikali 6,25. Hasilnya adalah 1,25. Cara menghitung ketidakpastian relatifnya adalah delta X per G dikali 100%. Di sini hasilnya adalah 125 per 14,2. Hasilnya adalah 8,80%. Cara menghitung ketelitiannya adalah 100% dikurang ketidakpastian relatif, yaitu 100% dikurang 8,80%, hasilnya adalah 91,2%. Lalu ini adalah grafiknya. Yang pertama, grafik bola kasti. Pada ketinggian 1,3 meter, waktu rata-rata yang digunakan bola kasti untuk mencapai lantai adalah 0,45 second. Lalu pada ketinggian 1,35 meter, waktu rata-rata yang digunakan bola kasti untuk mencapai lantai adalah 0,43 second. Pada ketinggian 1,4 meter, waktu rata-rata yang digunakan bola kasti untuk mencapai lantai adalah 0,42 second. Pada ketinggian 1,45 meter, waktu rata-rata yang digunakan bola kasti untuk mencapai lantai adalah 0,46 second. Dan selanjutnya pada ketinggian 1,5 meter, waktu yang digunakan bola kasti untuk mencapai lantai adalah 0,54 second. Selanjutnya adalah grafik bola pingpong. Pada ketinggian 1,3 meter, waktu yang rata-rata yang digunakan bola pingpong untuk mencapai lantai adalah 0,376 second. Yang kedua, pada ketinggian 1,35 meter, waktu yang digunakan bola pingpong untuk mencapai lantai adalah 0,43 second. Pada ketinggian 1,4 meter, waktu yang digunakan bola pingpong untuk mencapai lantai adalah 0,464 second.
pada ketinggian 1,45 meter, waktu yang digunakan bola pingpong untuk mencapai lantai adalah 0,492 second. Dan selanjutnya pada ketinggian 1,5 meter, waktu yang digunakan bola pingpong untuk mencapai lantai adalah 0,524 second. Kesimpulannya adalah yang pertama, semakin tinggi letak benda, maka waktu yang digunakan untuk sampai di tanah semakin besar atau lama. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, tinggi benda dapat mempengaruhi nilai gravitasi. Dan dari hasil pengukuran kami, didapatkan setiap pengukuran memiliki yang pertama, bola kasti. Ketidakpastian relatifnya 7,94%. Dan ketelitiannya 92,06%. Pada bola pingpong, ketidakpastian relatifnya 8,80%. Ketelitiannya 91,2%. Praktikum kedua kali ini yaitu tentang momentum dan impuls, di mana momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang bergerak, dan impuls adalah ukuran seberapa besar gaya luar untuk memunggah momentum suatu benda. Langkah-langkah percobaan untuk praktikum kedua yaitu yang pertama, letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. Yang kedua, jatuhkan bola dari ketinggian pertama atau bisa disebut juga dengan H1. Yang ketiga, perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul atau bisa disebut juga dengan H2, lalu catat pada tabel. Yang keempat, ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian pertama atau H1, lalu catat pada tabel. Dan yang kelima adalah ulangi langkah ke-1 sampai dengan 4, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Ini adalah data pengamatan dari praktikum momentum dan impuls yang sudah kita analisa bersama. Dari bola kasti pada lantai, kita mengambil ketinggian pertamanya yaitu 130 cm sampai dengan 150 cm. Dari ketinggian 130 cm, kita mendapatkan H2-nya 49 cm dengan koefisien restitusinya 0,60 cm. Dari ketinggian 135 cm, kita mendapatkan H2-nya 55 cm dengan koefisien restitusinya 0,63. Dari ketinggian 140 cm, kita mendapatkan H2-nya 60 cm dengan koefisien restitusinya 0,64. Dari ketinggian 145 cm, kita mendapatkan H2-nya 73 cm dengan koefisien restitusinya 0,70. Dan dari ketinggian 150 cm, kita mendapatkan H2-nya 78 cm dengan koefisien restitusinya 0,72. Dan kita mendapatkan rata-ratanya yaitu 0,65. Dan pada meja kita juga mengambil ketinggian yang sama seperti lantai yaitu 130 cm sampai dengan 150 cm. Dari ketinggian 130 cm kita mendapatkan H2-nya 65 cm dengan koefisien restitusinya 0,70. Dari ketinggian 135 cm kita mendapatkan H2-nya 75 cm dengan koefisien restitusinya 0,74. Dari ketinggian 140 cm, kita mendapatkan H2-nya 86 dengan koefisien restitusinya 0,78. Dari ketinggian 145 cm, kita mendapatkan H2-nya 95 cm dengan koefisien restitusinya 0,80. Dari ketinggian 150 cm, kita mendapatkan H2-nya 104 cm dengan koefisien restitusinya 0,83. Dan kita dapatkan rata-ratanya 0,77. Di sini sudah ada data pengamatan pingpong, di mana pada praktikum fisika ini ketinggian bola saat memantul pertama kali adalah 150, lalu saat sesudah memantul adalah 145, 140, 135, 130. Dan saat sesudah memantul masing-masing ada 66, 61, 48, 43, 37. Koefisien restitusinya ada 0,66, 0,64, 0,58, 0,55, 0,52, dan rata-ratanya adalah 0,59.
ketinggian bola saat memantul itu berbeda-beda. Yang tadinya 150 dan 66, ketinggian bola saat memantul kini ada yang jadi 150, 145, 140, 135, dan 130. Dan sudah memantul ada 100, 91, 82, 71, 61. Koefisien restitusinya 0,81, 0,79, 0,76, 0,72, 0,67. Dan rata-ratanya adalah 0,75. Untuk ketinggian pertama kita mengambil 130 cm sampai 150 cm. Untuk ketinggian 150 cm kita mendapatkan H2-nya 104 cm dengan koefisien restitusinya atau E 0,830 dan E kuadratnya 0,688. Dan kita mendapatkan jumlah sigma E-nya ada 3,865 dan sigma E kuadratnya 2,994. Lalu jumlah E-nya adalah 0,773 dan untuk mencari delta X yaitu 1/5 akar dari N sigma E pangkat 2 dikurang sigma E pangkat 2 terus per N dikurang 1. Nah ini bisa kalian lihat ya yang aku udah tulis angka-angkanya. 1/5 akar 5 kali 2,994 dikurang 3,865 per 5 kurang 1 dan sampai seterusnya sampai ketentuan hasilnya. Terus selanjutnya untuk KR kita untuk mencari KR menggunakan rumus delta X per E dikali 100% yaitu 0,02 per 0,773 dikali 100%, hasilnya yaitu 2,96%. Untuk ketelitiannya yaitu 100% dikurang KR di mana 100% dikurang 2,58 sama dengan 97,42. Dan seterusnya untuk pingpong sama juga seperti itu. Dan urutannya delta X, KR, terus ketelitiannya jangan sampai ketukar. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan dari praktikum yang kedua. Yang pertama yaitu bola dijatuhkan pada ketinggian tertentu, maka bola akan memantul. Yang kedua, besar koefisien restitusi E antara lebih dari 0 kurang dari 1. Yang ketiga, berdasarkan data, rata-rata koefisien restitusi pada lantai lebih kecil dibandingkan koefisien restitusi pada meja. Kemudian kami mendapatkan data yang kami peroleh pada kasih pada meja, yaitu ketidakpastian relatifnya 2,96%, ketelitiannya 97,42%. Yang di pingpong pada lantai, ketidakpastian relatifnya 9,25%, ketelitiannya 90,72%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.